bersemangat untuk memberikan nasihat kepada umat. Selamat datang kembali di acara Majelis Takbaji. Oke. Dan kali ini saatnya kita teman-teman Majelis Takbaji justru akan belajar pada anak muda. Kalau kemarin rada-rada gimana gitu, dan sekarang teman-teman Majelis Takbaji akan belajar pada anak muda ini. Kenapa? Karena pada dasarnya di teman-teman Majelis Takbaji, siapapun yang hadir di sini adalah guru buat kita semua. Keprok, Oke, Ikhwan dan akhwat yang selalu bersemangat untuk memberikan manfaat bagi umat. Perkenalkan dirimu dong. Siapa dirimu dan mau ngapain aja, dan mari kita bicarakan. Oke, perkenalkan nama aku Cikal. Usia aku di 22 tahun. Terima kasih. Dan alhamdulillah aku menggarap sebuah brand swimming masuk generasi kedua. Oke, jadi jika sekarang berkecibukan, beraktivitas, bergerak mengelola salah satu produk namanya Rock Denim di generasi kedua. Oke, jika biasanya sih ya saya tahu ini, rata-rata di umur segitu teh kebanyakan orang masyarakat Indonesia yang kebanyakan pilihannya itu rata-rata itu ngambil kuliah, tidak langsung bekerja misalkan. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu? Kenapa kamu lebih memilih berwirausaha atau melanjutkan usaha orang tua ketimbang mengambil kuliah misalnya? Kenapa? Pada awalnya dari kecil ya dari SD sering diajak sama si bapak jalan-jalan, saya ikut jualan gitu. Oke. Ke acara-acara, terus belajar gimana cara berinteraksi sama orang, jual beli itu seperti apa gitu. Terus gimana caranya kita berjualan dengan jujur, terus pada saat itu ya aku berpikir kayak seru aja gitu melihat si bapak berinteraksi sama orang, terus lihat si bapak ngobrol tentang ya sana sini gitu ya, tentang ya gimana cara mempromosikan si produk itu, sampai pada akhirnya si bapak tuh buat ikutan salah satu acara Jeko gitu. Sering diajak gitu saya teriak-teriak sama orang-orang, seru gitu ya tentang ya teriak-teriak kayak yang memperkenalkan si barang gitu. Ya terus ya tiba-tiba di toko juga di sana. Terus ya belajar buat berinteraksi aja sama orang gitu. Nah, ternyata berjualan itu tidak segabut itu gitu ya. Lebih seru gitu untuk berinteraksi sama orang, jadi banyak pengalaman juga dari orang. Terus pada akhirnya sekolah suka diajak produksi juga kan sama si bapak ya. Perkenalkan ke dunia produksi, Kan dunia produksi kayak sablon, terus buah benang, jahit, terus sama kayak buah pola juga gitu. Nah, seru ya, jadi lihat orang-orang bekerja mengulik sesuatu kayak motong kain, terus kayak buah benang tuh kayak bagian dari keseruan sendiri. Dia orang-orang pada fokus fokus buah benang, fokus itu kayak seru aja ada kegiatannya. Nah, kamu kan tadi bilang bahwa kamu tuh di konsult sama orang tua kamu tanpa sadar itu dari sejak kecil, makanya sejak SD misalkan. Nah, masih ingat nggak kira-kira biasanya anak-anak SD itu atau anak-anak di usia SD itu suka sering ditanya sama gurunya, nah kamu cita-citanya menjadi apa? Nah, kamu pernah ada tuh yang nanya kayak gitu ke kamu, terus kamu satu jawabannya apa? Oke, nah ini yang kayak jadi pilot
sehari-hari kamu dikonstruk, diarahkan sedemikian rupa, walau mungkin orang tua kamu mungkin bisa jadi tidak sepenuhnya mengarahkan sepenuhnya bahwa kamu nanti harus jadi saya ya, misalkan. Mungkin tidak seperti itu. Hanya gara-gara urusan ya seharian bapak kamu kerjanya seperti itu ya, kamu dibawa dengan pekerjaannya keseluruhannya. Nah, sejak kapan kamu punya kesadaran misalkan padahal aku pengen jadi pilot, tapi yang jadi dagangan kain misalkan, nah yang jadi dagang kaos misalkan, nah yang jadi usaha di clothing. Kira-kira jika kamu ditarik dengan ingatan tentang cita-cita kamu bahwa kamu ingin jadi pilot, apa yang terjadi? Apa yang mengubah itu semua? Ternyata lebih seru mudik ya, karena suka mudik. Tapi pertanyaannya, bapak kamu tahu nggak kalau dulu kamu pernah pengen pilot? Nggak tahu, iya masalahnya. Jadi jangan-jangan coba dari dulu kamu kasih tahu ke orang tua kamu, bang pengen jadi pilot. Padahal dijajal tapi belum pernah gimana jadi pilot. Nah, kenapa kamu nggak berani menyampaikan misalkan waktu kecil dulu, bang aku pengen jadi pilot misalkan? Karena segan. Oke. Apa yang buat kamu segan ke orang tua kamu? Tegas aja program. Jadi ya misalnya kalau komunikasinya yang sebenarnya kurang, ya bapak tuh lebih suka mempraktekkan daripada berkomunikasi. Makanya jadi aku milih komunikasi. Oke. Jadi ya aku lebih suka merhatiin ya dengan prakteknya aja. Oh, jadi tipikal bapak kamu itu atau tipikal orang tua kamu itu relatif kalau bisa komunikasi ya kurang, tapi lebih ke praktik. Oke. Nah, misalkan sampai pada titik kamu mengambil kesimpulan, udah deh aku mau jadi pengusaha aja, atau udah deh aku mau melanjutin usaha babe aja misalnya, atau melanjutin usaha orang tua saja. Itu kapan? Sampai ada keputusan mengambil sikap itu? 2020 ya. 2020 itu berarti kamu di kelas berapa? Atau baru lulus atau gimana? Kelas 3. 3 SMA. Oke. Kita tahan dulu. Kamu baru mengambil kesimpulan, berarti aku mau melanjutkan usaha babe atau orang tua itu waktu 2020, artinya ketika kamu kelas 3 SMA ya misalkan. Nah, apa kabar perjalanan kamu, pemikiran kamu yang kamu ingat nih? Entah di fase SD, fase SMP atau SMA, sekalipun sebelum kamu jatuh pada keputusan, oke, aku akan ngambil jadi pengusaha atau dagang. Apa dunia pikiran kamu saat itu? Dunia pikiran kayaknya main aja. Oke, free flow aja gitu. Oke, ikut main seperti kebanyakan orang yang lain gitu ya, terusnya gitu. Nggak sempat kepikiran lagi cita-cita yang tadi pengen jadi pilot? Enggak. Kamu masih ingat nggak pertama kali ngeluarin kata-kata aku ingin jadi pilot itu kelas berapa? Kelas 5 SD. Oke, dan ternyata itu terbawa arus begitu saja. Nah, yang nge-trigger di kelas 3 SMA itu kamu mengambil keputusan, karena rata-rata anak-anak di usia SMA kelas 2, kelas 3 itu justru kan situasi gaman kan ya, rata-rata orang-orang pengen ngambil kuliah di mana, jurusan apa dan seterusnya. Kamu ada pada situasi itu juga nggak? Ada. Oke. Saat itu kepikiran kamu pengen, ada sempat pikiran pengen kuliah juga? Sempat. Oke. Yang kebayang saat itu pengen di mana jurusan apa? Ingin di UGM. UGM. Tidak filsafat. Di UGM udah filsafat nggak ada. Ada juga jurusan filsafat. Oke. Nah, kenapa? Itu di kelas berapa kamu kepikiran pengen ngajutin UGM yang ngambil jurusan filsafat? Di kelas SMA udah punya pikiran. Apa yang membuat pikiran kamu pengen ke sana? Karena dulu aku sering melihat orang-orang atau sering dengar gitu kayak kan mencari kebahagiaan ya kan. Aku pernah mendengar dari siapa ya Pak, kebahagiaan tertinggi itu adalah tidak tahu apa-apa gitu. Oke. Karena dari situ aku mulai Sokrates. aku mulai tertarik bahwa aku
ingin berjalan tanpa mengetahui apa-apa. Hmm. Jadi ingin bahagia. Apa yang kamu tangkap dari diksi itu saat itu? Apa yang kamu tangkap dari pernyataan atau kalimat seperti tadi yang kamu tangkap saat itu apa? Karena aku banyak problem gitu. Emang apa problem kamu saat itu? Karena banyak problem jadi komunikasi. Oke. Problem komunikasi terus kayak Komunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan oke. jadi pola komunikasinya kurang. Kayak aku pengen berjalan tanpa melihat sesuatu, maksudnya tanpa melihat problem gitu. Ya walaupun selalu ada ya problem. Oke. Cuman kayak ingin gimana caranya merasakan bodo amat gitu. Oke. Belajar untuk bodo amat. Iya, Oke. bodo amat. Jadi ya dari situ. Terus selain di urusan itu kira-kira apa yang membuat tuh pikiran udah deh aku nanti pengen ngambil jurusan atau kuliah filsafat aja misalnya. Selain itu apa lagi urusannya? Manajemen. Maksudnya? Maksudnya coba tadi. Ya, kamu sampai pengen ngambil berarti aku nanti pengen jurusan filsafat aja. Maksudnya selain urusan tadi, alasan apa lagi yang kepikiran pengen kamu ngambil jurusan filsafat? Itu aja. Nah, alternatif yang lain kan ngomong tadi apa? Manajemen. Kenapa di manajemen? Karena ya bidang penjualan itu kayak ya cara manage sesuatu itu seperti apa. Oke, jadi dari dua pilihan kuliah yang tadinya kamu mau ambil, satu karena bermasalah dengan diri kamu sendiri tentang urusan komunikasi dengan keluarga, teman dan lainnya, itu kemudian mengarah kepada kamu pengen ngambil jurusan filsafat. Tapi sisi lain kamu juga terus-menerus berhadapan dengan situasi kamu ada di perusahaan orang tua kamu yang kamu berpikir belajar manajemen aja kayak gitu. Nah, lalu apa yang membuat titik baliknya kemudian di kelas 3 SMA kamu ngambil keputusan tidak kuliah dua-duanya dan kamu ngambil kuliah yang lainnya? Kenapa? Bagaimana itu? Ini pada tahun 2020 malah tinggi-tingginya COVID kan. Oke. Terus ya aku pingin ya bicara sama orang tua pingin itu Apa aja itu caranya? Pingin kuliah gitu. Oke. Pingin kuliah cuman orang tua curhat keadaan lagi seperti ini, Perekonomiannya, oke. nilainya seperti ini, terus adik juga banyak kan. Nah, terus ini siapa yang mau Lanjutin. Oke. Lanjutin sekolah sama. Kemudian pertama, terus kebetulan banyak program itu sebelumnya. Oke. Masalah bisnisnya. Oke. Saya kayak karyawan dalam pada cabut. Oke. Ya. Nah, itu yang membuat aku merasa di situ bahwa ya kalau bukan sebagai yang pertama ya seorang ini. Jadi itu yang membuat aku tersentuh buat jadi aku mau belajar lanjutin dan pada akhirnya ya sedikit aku menggarap tentang bisnis bapak. Oke, yang pertama kali kamu kemudian dikasih tanggung jawab sama orang tua kamu di bidang apa? Di bidang ini apa sabaran. Oke. Apa yang kamu pelajari waktu kegiatan swab barang? Yang kode, terus harga juga harga, gambar. Saat itu yang kamu kuasai, yang kamu dikasih tanggung jawab berapa item, berapa ratus, berapa ribu yang harus kamu kelola produk dari orang tua kamu itu kisaran 1000-an itu yang harus kamu kelola. Nah, sisi lainnya, oke deh, kamu ngambil keputusan, oke deh aku karena dengan berbagai pertimbangan dan kamu menerima. Apakah itu menerima begitu saja, atau kamu minta waktu orang tua untuk memikirkan, atau seperti apa perbuatan batin dan pikiran saat ketika orang tua kamu, walau bisa jadi orang tua kamu cuma memberikan fakta saja, atau keputusan dari kamu sendiri, mengambil apa enggak, mungkin seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi dalam diri kamu saat itu ketika dikasih gambaran atau choices dari orang tua? Lebih ke apa ya, jadi lebih ke berperasaan, kita boleh berperasaan. Jadi ingin lah
sempat kayak berandingnya terus ya aku merasa apa ya minder itu. Ada perasaan itu? Ada. Gimana kamu melampaui situasi itu? Situasi minder itu? Aku membantu teman-teman buat mereka masuk ke Oke. kayak buat video jadi kameramen, terus buat tugas-tugas ini ngebantuin tugas-tugas mereka yang mau masuk ke kuliahan gitu ya. Ya buat video, terus buat ngebantuin ngedit juga. Kalau orang-orang lagi sibuk mau menggapai kuliahnya masing-masing ya cukup untuk senang dan cukup untuk membantu. Jadi aku juga ingin selalu dianggap sama mereka. Oke. Jadi ketika teman-teman kamu ngambil jalan hidupnya mengambil studi, tindakan lanjut studi, kamu melawan dirinya karena kamu memiliki pilihan untuk berwirausaha, melanjutkan usaha orang tua. Kamu hadir dengan cara menjadi bagian dari support system teman-teman yang mau kuliah. Wow. Kenapa kamu ngambil jalan itu? Karena aku gak mau berpisah. Mereka selalu ada buat aku. Mereka banyak berkomunikasi sama aku. Kamu sempat pernah ikut kuliah ke mereka nggak? Sempat. Ke kampus yang mana kamu ikutin? Win. Kampus UIN. Di jurusan apa? Jurusan SAA. Studi agama. Jadi diajak sama teman kamu yang ambil studi itu, kamu ikut kuliah di sana. Ya. Oke. Jadi apa namanya, mahasiswa selundupan. Zaman kurang lomba. Kasus kurang aja CV gitu, sepi gitu aja sih. Oke. Nah, peperangan apa yang terjadi pada diri kamu ketika kamu ada pada situasi itu? Yang satu sisi kamu sendiri menyadari bahwa ini keputusan aku mengambil wirausaha. Tapi sisi lain, di dunia lainnya kamu sendiri punya apa ya? Hanya oke, sisi gambar dulu punya. Nah, peperangan macam apa yang terjadi pada diri kamu? Ya, sisi lain aku merasa beruntung aja. Oke. Merasa beruntung karena udah diberikan ya Tanggung jawab. Tapi yang nggak merasa beruntungnya bukan merasa nggak beruntung ya, tapi lebih ke ya relasinya berkurang. Seolah-olah. Ya, Padahal kan dengan cara seperti itu kamu bisa kuliah di mana aja. betul. Teman kamu yang kuliah di ITB ngilu ke ITB kan memang bisa. Kuliah teman kamu yang kuliah di Unpad ngilu ke Unpad. Jadi kan kamu menggunakan dari alumni mana? Alumni Bandung kayak gimana? Kami berkuliah di ASN kemarin kan lebih mana kan dia? Nah itu beruntungnya itu. Cuman yang akhirnya udah jalan waktu aku mulai ya bergerak gitu. Cuman ya waktunya mungkin agak lama gitu. Merasa minder, merasa sendiri, merasa minim komunikasi banget, dia lebih banyak diem. Nah, kamu kan mampu menilai diri kamu seperti itu. Nah, kamu bagaimana mengatasi itu semua? Mengatasi bahwa kamu minim komunikasi, asa cicing, asa terproduktif. Bagaimana kamu mengatasi itu? Sementara orang lain kan situasinya, orang saya sibuk dengan tugas, sibuk dan seterusnya. Kamu sibuk bagaimana? Nulis. Apa yang mau tuliskan? Ya nulis tentang diri aku sendiri. Kamu punya jurnal? Enggak. Ya itu maksudnya itu jurnal namanya. Kamu punya jurnal ya? Oke, wow. Nah, ini dia. Jadi anggaplah dari kurang lebih dari tahun 2000 ya, kamu melibatkan diri dan dilibatkan di urusan mengurus suatu perusahaan sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun? Berapa ya? 2000, sekarang 2000, dua tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya, kan tahun sebelumnya, boleh. 2025 ya kan? Terus berapa tahun? Mau banyak itu tahun 2000 baru sebetulnya 13 tahunan ya? 13 tahunan. Nah, ini dia. Apa yang kamu pelajari selama 15 tahun ini dalam bidang yang kamu geluti hari ini? Yang pelajari tentang menghadapi segala sesuatu dengan senyum. Wow.
menghadapi segala sesuatu dengan senyum. Kalau senyumnya ini galekan mata, galekan kuda gitu. Bagaimana kamu menjelaskan itu semua? Karena dengan senyuman orang-orang nyaman. Oke, sampai itu. Orang-orang nyaman ketika aku pernah ya curhat terus tentang dia tidak di senyuman kayak orang-orang tuh masih masih aku juga lebih berat dari kamu. Oke. Nah ini dan bagi aku ya untuk mengeluarkan apa yang aku rasakan dari sini. Trigger apa lain? Trigger lain yang lainnya itu apa lagi? Sampai kemudian kamu mengambil kesimpulan hidup untuk sampai saat ini menyatakan bahwa ada aja dengan Tuhan. Ada peristiwa apa? Ya peristiwa itu kayak lebih ke ya orang menganggap kayak itu gimana sih bawahnya? Namun sih gitu. Kayak apa sih? Kalau surat itu apa sih? Oke. Surat mencurhatkan isi hati aku kayak aku lagi sedih, lagi ini. Mereka yang mengekspresikan ya sedih terus kayak tahu panggil lebih berat, itu lagi biasa aja gitu yang bisa apa namanya mana masih mending gitu kurang ya jadi suka sama orang lain juga kayaknya tidak apa ya tidak ada hasilnya kayaknya lebih baik kalau bicara sama orang lain cuman Apakah itu ada kaitan peristiwa dengan sejumlah pengalaman kamu dalam berusaha yang kamu lakukan, tapi tidak produksinya, entah itu di bidang mencari klien, mendapatkan klien, atau mendapatkan bayar dan seterusnya? Tentang apa ya jadi lebih ke gimana bisa seru aja gitu. Artinya kan dia misalkan, kamu kan misalkan berhadapan sebut aja dengan bayar misalkan. Ternyata bayar yang kamu tengah menghadapi itu ternyata misalkan menjanjikan bayar hari Senin, ternyata bayarnya Senin depan misalkan. Nah, menghadapi apa namanya drama-drama seperti itu juga itu yang menjadi bagian dari kamu ekspresi hidup itu ya udah deh senyumin aja atau gimana? Itu bagian dari juga. Lebih kayak ya awal-awal parah ya kayak ini dia nggak bayar gitu. Terus aku ditekan kayak ini orang kenapa nggak bayar? Sedangkan temponya butuh ya. Oke, ada yang seperti itu. Banyak. Oke. Rata-rata di angka berapa yang bikin stres kamu? Apa ya? Setahun juga ada. Ada yang setahun belum bayar juga. Oke. Yang paling lama itu setahun, atau ada yang lebih lama lagi? Yang bayar juga ada. Terus solusinya gimana? Yang nggak bayar itu? Ya itu. Senyumin aja. Senyumin dan ya mungkin orang juga kayaknya nggak sanggup mungkin ya gimana ya. Terus juga kan mau jalur-jalur yang kayak gitu, jalur hukum gitu. Kayaknya udah yang ada aja sekarang kok gitu ya. Oke, nah saya pengen tahu nih di urusan teknis seperti tadi, kamu sebagai seorang pengusaha muda yang mengambil jalan luar biasa menurut saya. Pastinya kan kamu dikasih insight sama orang tua kamu. Ini loh cara menghadapi orang yang nggak bayar, misalkan ini loh orang cara menghadapi calon customer dan seterusnya. Nah, jadi kan belum tentu juga kan semua rumusan-rumusan yang diajarkan sama orang tua kamu itu sesuai dengan lapangan apa yang kamu alami. Benar nggak? Nah, kira-kira versi kamu sendiri seperti apa? Apakah mengikuti semua alur yang ditutorkan sama orang tua kamu atau siapapun tutornya, atau kamu punya cara sendiri dalam menyikapi permasalahan dalam mengelola perusahaan? Untuk sekarang lebih ke ngikutin ya. Oke. Ngikutin karena kan aku juga harus banget pengalaman dari orang tua ya. Dia masih perlu dibimbing dalam hal di bidang ini, di bidang usaha ini. Cuman ya untuk cara aku sendiri untuk menghadapi bayar-bayar itu ya dengan setiap kali dia chat Bismillah
walaupun dari balas tidak ya. Oke, jadi kamu selalu mengawali ketika misalkan rek nanti kasih opet ya, Bismillah, opet, bayar itu kan? Oke. Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu salah satu hal yang apa ya, yang cukup ageng ya, menagih. Itu ada untuk menagih, walaupun kemudian si tagihan itu tidak dibayar. Iya. Oke. Itu biar merasa orang itu ya apa ya, biar tersentuh aja. Kalau dia punya. Terus jadi gitu misalkan, karena saya pakai Bismillah, ukuran tapi yang nggak dibayar, akhirnya mau pakai Bismillah, terus langsung kayak goblok, misalkan. Itu tuh. Enggak. Kenapa? Tidak kayak ya mungkin aku positif tinggi aja mungkin orang itu ya susah sebenarnya orang. Oke. Positif tinggi. Ini sekadar apa ya, sebagai apa ya? Saya butuh belajar dari kamu dengan, karena kan aku tidak sepenuhnya ada dalam dunia kamu, bukan sepenuhnya ada, walaupun kategorinya sejaman, ya kan? Ada bertemu, itu kan sejaman, beriman itu artinya sejaman, itu kan di sisi sahabat itu kan. Bagaimana kamu membaca sebagai seorang pengusaha nih, ya sebagai seorang pengusaha, membaca entah itu urusan peluang usaha, entah itu peluang dalam urusan bersilaturahmi, berkomunikasi, kemudian sampai pada level transaksi. Apa yang kamu dapatkan semacam clue kehidupan untuk urusan usaha di zamannya generasi kamu, usia kamu seperti ini, seperti apa? Karena bisa jadi ikhwan dan akhwat yang selalu bersemangat untuk memberikan manfaat pada umat ingin tahu daya tahan diri seperti apa yang dibutuhkan menghadapi situasi zaman dengan cara berniaga. Selalu berusaha untuk belajar dan selalu berusaha untuk baik kepada siapapun. Karena nggak ada yang tahu ya, orang-orang di luar sudah apa, sudah apa. Maka dari itu ya aku belajar untuk menanamkan bahwa bagi setiap orang punya atau tidak untuk selalu baik, tidak memikirkan baik apapun dari mereka. Karena apa yang kita jalani juga kan belum tentu orang lain bisa seperti kita juga kan. Dan pada ini kita harus selalu baik dan selalu sopan. By the way, kamu punya benchmark, entah itu profiling manusia sukses siapa yang kemudian dijadikan semacam spionnya hidup kamu, selain bapak kamu tentunya, selain orang tua kamu. Ada nggak ya bapak yang melihatnya? Kenapa? Karena bapak menyemangati hidup aku sih sebenarnya. Memiliki. Siapa yang ngisi kamu? Nah, jadi dari itu ini udah kolot ya. Udah kolot aku. Mami gengsi. Oke, jadi benchmark dalam kamu berusaha hari ini sebagai apa namanya profiling orang yang disebut pengusaha apapun itu kamu lihatnya apa kan? Apa aja selain tadi reasoningnya apa lagi? Udah bapak karena bapak kerja keras, terus selalu baik sama orang lain, selalu menerimakan apa yang orang lain caci. Oke. Karena bapak salah satu pengumuman juga ya, semangat buat berjalan gitu. Karena walaupun kurang komunikasi itu, tapi beliau selalu mempraktekkan apa yang dia lakukan. Oke, ini dia brother, ikhwan dan akhwat yang selalu bersemangat untuk memberikan manfaat pada umat. Wahai majelis taklim, ini yang menarik. Ilmu yang saya dapat dari anak muda terutama kali ini, apa artinya bahwa kita selalu seringkali kagum melihat seorang itu di satu sisi. Oke, kita lupa kemudian melihat sisi yang lainnya. Saya pikir
jika berhasil melihat sisi lain, walaupun dia mengakui bahwa oke, bapak aku memang les urusan komunikasi, kurang komunikasi, tapi jika berhasil melihat insight yang lain, sisi yang lain, bagaimana orang tuanya selalu dalam melakukan apapun dan bersifat tindakan, itu yang diterima. Artinya ikhwan akhwat yang selalu semangat untuk memberikan manfaat pada umat, keluasan perspektif ini menjadi sangat penting untuk melihat sesuatu agar kita tidak terjebak hanya pada satu cara pandang. Dengan begitu juga kita akan memudahkan kita bersikap menerima pada situasi yang ada, pada kenyataan yang ada, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa dalam menghadapi situasi. Jika ada nggak hal yang misalkan yang membuat kamu bisa lebih fokus kepada ternyata si bapak itu lebih banyak baiknya ketimbang dulu. Seperti apa yang kamu lakukan? Karena kenapa? Karena banyak orang susah beranjak pergi dari situasi cara pandang negatif terhadap seseorang, baik itu kepada orang tua, kepada kakak atau mungkin adik, atau kepada guru, atau kepada siapapun. Kadang-kadang nggak semua orang mampu mudah membangun konstruksi pemikiran positif terhadap seseorang. Kalau bisa seseorang tersebut saja pernah menyakiti, misalkan, dan lain sebagainya. Nah, turning point apa yang ada dalam diri kamu, walaupun kamu merasa si bapakmu itu bisa ngobrol mudah, tapi kamu bisa menerima tidaknya si bapak itu merasa terbaik orang bicara. Apa itu? Karena si bapak pernah ngomong ini, karena kan udah tahun lagi, Oke. udah ketemu ketemu tahun Oke. jadi yang sebelum aku mikir bahwa kata cuma jangan berperasaan, kalau berperasaan ya udah nangis. Jadi harus dominan menggunakan akal pikirannya, bukan hanya berhenti pada nilai-nilai perasaan. Itu yang menjadi trigger buat kamu. Oke. Dengan situasi kamu sehari ini, kamu punya rapot sendiri dong dari sejak tahun 2000 sampai hari ini. Nah, kira-kira kamu ada di, kalau skor misalkan 1 sampai 10 di bidang yang tengah kamu geluti hari ini, kamu ada di skor berapa? 7. Kenapa 7? Karena Apa aja yang udah kamu capai dan apa aja yang dianggap oleh kamu butuh perbaikan dan harus direvisi misalkan. yang udah aku capai ya bisa berjualan, bisa berinteraksi sedikit-sedikit sama orang, karena kan aku minim komunikasi juga sama orang karena ya situ. Terus bisa apa ya namanya, bisa manage mungkin uang ya, bisa manage uang, kapan kita senang-senang, kapan kita. Jadi sekarang kamu posisinya sudah bisa menggaji diri kamu sendiri. Sendiri. Oke. Buat makan sendiri. Ya. Terus lebih ke apa yang aku butuhkan, mungkin udah bisa beli. Terus yang harus direvisinya ya komunikasi sama mungkin support system. Oke. Kenapa kamu nge-bold line lebih ke urusan komunikasi? Sementara pikiran orang-orang jangankan di entah berapa dunia mana, di generasi manapun, rata-rata ketika ngomongin usaha itu rata-rata itu bukan modal misalnya. Oke. Artinya orang masih terjebak pada pemahaman yang namanya modal itu adalah angka, yang namanya modal itu adalah dana. Sementara kamu sendiri dengan pengalaman kamu hari ini misalkan justru memberikan insight kepada kita, pahami bahwa ternyata komunikasi itu adalah bagian dari modal besar yang harus kita kuasai. So, ikhwan dan akhwat yang selalu semangat untuk memberikan manfaat pada umat di majelis Ta'asim ini, bold, bikin kata kunci. Komunikasi itu juga menjadi bagian dari modal yang harus terus diakui. Modal komunikasi itu menjadi bagian dari kunci silaturahmi. Karena kalau kunci silaturahmi terbuka, relasi tinggal lebih mudah menambati, kita jadi ayam. Benar tuh? Cik,
pernah nggak kepikiran, next kalau aku udah bisa ngelola, bisa ngeremot, bisa ngedelegate apapun yang kamu lakukan di usaha ini, kepikiran nggak sih kamu pengen kuliah misalnya? Saat ini belum. Enggak, makanya aku bilang kalau next, kalau kamu sudah bisa ngeremot pekerjaan kamu, misalkan apapun itu, kamu sudah bisa mendelegasikan kepada orang, terus sudah kamu sudah bisa mengontrol dengan jarak jauh, tidak harus berdua seperti hari ini. Kepikiran pengen kuliah lagi? Pengen kuliah? Nggak kepikiran? Kenapa? Udah pikir aku. Karena bisa jadi kamu memahami ruang kuliah itu adalah ruang usaha kamu. Jadi, teman-teman, jadi jangan pernah berkecil hati ketika teman-teman misalkan, itu kamu kuliah, itu kamu sekolah. Karena bisa jadi banyak orang yang sekolah tapi tidak pernah mau belajar. Tapi orang yang mau belajar dimanapun dia berada itu adalah sekolahnya dia. Dan jika memahami apa yang sekarang sedang digeluti oleh dirinya adalah sebagai ruang perkuliahan. Ruang perkuliahan kehidupan yang bisa jadi tidak akan pernah dia dapatkan jika hanya ada berhenti di bangku kuliah yang tidak pernah belajar di sana. Iwan dan Awan yang selalu bersemangat menebar manfaat bagi umat. Ada nggak kamu punya pembanding yang di seusia kamu, dia misalkan lebih hype lagi di bidang usahanya? Kamu ada nggak gambaran seperti itu? Kamu belum menemukannya. Kalau di antara teman-teman kamu yang lain, misalkan kamu udah bilang ada 4 orang nih teman yang mengambil jalan usaha, tidak mengambil jalan kuliah. Nah, yang keempat teman kamu itu bidang apa aja yang dia garap? Jualan makanan, terus jualan mobil, terus yang bekerja di kosmetik, sama seperti itu. Oke, tolong bedakan antara mereka yang kerja di orang lain sebagai karyawan dengan teman kamu yang berwirausaha sendiri. Yang 4 orang itu kan ini mau kerja di bank, kerja di bank, tapi bukan punya dia. Oke, terus yang jualan kosmetik dia kerja juga, oke, dia karyawan. Terus yang jualan mobil sendiri, oke. Terus yang jualan makanan sendiri juga atau sendiri? Nah, kalau dibandingkan dengan teman-teman kamu yang ini jualan makanan, ini jualan mobil, apa hikmah yang kamu dapatkan ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang nasib dengan sama dengan kamu? Karena itu sahabat kamu sendiri kan? Oke. Yang aku dapatkan sama-sama merasakan bahwa sama-sama merasakan pahitnya masa usaha ya. Oke. Sama-sama merasakan gimana cara menjalankan dengan suksesnya sekolahnya. Terus ya syukur. Terus teman-teman kamu yang 4 orang itu atau yang 2 orang itu sama garisasinya dengan kamu? Dia memilih bekerja atau bekerja? Sebenarnya enggak sih, mereka juga kuliah ada juga. Oke. Kuliah juga. Sambil kuliah. Oh, mereka sambil kuliah. Kan kamu mah enggak kan? Ya 4 orang itu setelah sambil kuliah tapi itu. Wow. Jarang semua. Oke. Nah, ini dia nih. Ayahnya pengen tahu di generasi kamu hari ini. Kamu kan sekarang punya tanggung jawab yang luar biasa, mengelola salah satu brand yang cukup famous di dunia dan akhirat, Rockstar di Indonesia. Di usia kamu yang dianggap masih muda, apalagi saya masih belia, ya Pet ya? Pet, dari mana Pet? Terima. Oke, siap, thank you Pet. Apa namanya? Lain dari pohon. Di generasi hari ini kan, di generasi kamu hari ini kebanyakan yang saya tahu nih misalnya, mereka cenderung lebih intim dengan gadget, oke, dengan game online dan seterusnya. Nah, mungkin kamu juga ada irisan di sana, main game juga, bisa kan main game juga. Nah, bagaimana kamu mengelola diri itu semua,
sementara sisi lain kamu punya responsibility yang luar biasa. Gimana cara kamu ngatur waktu? Nah ini cara ngatur waktu ala Cika seperti apa, bagaimana yang terjadi? Ya setelah melakukan aktivitas kayak mumak ya, menghilangkan waktu setelah sholat mungkin ya, setelah sholat main game, 30 menitan. Dalam sehari kira-kira kamu main game berapa lama? Nggak sih, nggak banyak, cuma hari minggu doang sih sebenarnya. Oh ya? Wow. Dia emang kurang suka main game gitu sih. Hmm. Jadi ya untuk melepaskan aja ngikut teman-teman, kalau misalnya teman-teman Mabar biasa mabar, oke. kalau misalnya nggak ada ya udah, jadi harus ada game. Oke. Aku lebih suka main game. Oke. Nah, kalau ngomongin ngatur waktu nih, misalkan, anggap ritme kamu kerja itu misalkan dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ada hari liburnya enggak atau bagaimana? Tolong ceritain ke teman-teman. Biar teman-teman segenerasi kamu juga bisa punya insight yang lain. Oh ternyata ada loh orang yang menerjemahkan mengatur waktu itu seperti kamu misalnya. Jadi setiap hari bangun jam subuh terus melakukan aktivitasnya jam 9 karena kan di rumah. Oke. Oh kamu beraktivitas semua di rumah? Oke. Terus untuk online Kalau online semua kamu main kan? main. Oke. Kapan hari ini lihat medsos, terus ya apa yang kami sekarang. Oke. Kita kan semuanya harus konten, ya harus media gitu. Oke. Makanya ya media apa nih yang bisa menggarap tentang apa kabar hari ini. Lalu itu mungkin ada promo-promo gitu, promo terus packing. Oke. Ya. Terus buat konten live jam 12 siang sampai jam 3 sampai jam 5. Oke. Itu sampai jam berapa kira-kira aktivitas sehari seperti baru ini sampai jam berapa? Jam 1. Oke, anggap dari jam 9 sampai jam 1. Total yang kamu hire atau yang kamu libatkan sebagai tim work kamu berapa orang? Satu orang. Tim work semua dari itu berapa orang? Iya. Kamu sendirian? Semuanya orang itu semua? Wow. Serius? Sendirian? Ada berapa orang? 2 orang juga. Apakah termasuk sampai menentukan desain apa yang akan dikeluarkan di produk ini? Kamu juga yang menentukan sekarang? Untuk sekarang Belum. Oh, sama kamu? Terlibat? Belum semua. Jadi ada beberapa kamu juga yang turut menentukan desain seperti apa. Nah, urusan desain yang kamu tawarkan hari ini, dari mana kamu mengambil insight sampai kemudian udah deh, ini produksi, itu maka ini jangan, misalkan. Itu ngambil insightnya dari apa dan seperti apa? Jadi desain-desain yang simple aja, yang simple. Terus orang-orang kan lebih banyak kalau sekarang ya lebih banyak yang simple, makanya aku garap yang simple kayak font doang. Oke, main di font. Terus lalu menambahkan nama aja. Oke. Nah, atas dasar apa kamu mengambil jalan itu? Karena lebih suka dengan budaya orang-orang. Itu gara-gara pasarnya seperti itu atau itu dari refleksi diri kamu? Yang satu itu, terus emang pasar sekarang lebih banyak yang simple. Oke, dari hasil analisa kamu itu pasar lebih banyak yang simple. Kira-kira kamu Pasar aku ya. Oh iya. Kamu bikin nggak, misalkan kamu mengarahkan, nanti aku mau berusaha bikin tren seperti ini, ada kepikiran seperti ini? Nah, proyeksi untuk cara membaca membangun pasar, kan tidak dengan yang jualan. Orang yang jualan kan rata-rata itu di pasar. Kamu kan punya arahan proyeksi membangun pasar. Seperti apa yang kamu lakukan dalam membangun pasar? Ya, untuk sekarang lebih banyak konten ya, jadi kita buat konten aja, konten apa nih muncul dari karakternya si brand ini. Terus apa
apa yang harus diobati tentang si karakter brand ini. Ya sekarang masuknya lebih ke musik sama ke motor. Oke. Nah, berarti ya kedepannya kita lebih mengerucut supaya tidak terlalu berlebihan. Oke. Ya, bukan begitu, nah biar orang-orang punya tahu bahwa ini karakternya ini gitu. Oke. Identifikasi jelas gitu ya. Nah, kalau ngomongin secara pasar nih, perspektif kamu sebagai pelaku usaha hari ini di fashion ya pada umumnya, apa sih bedanya jualan online dengan offline buat kamu? Jualan online dan offline. Ya. Kalau offline lebih seru sih sebenarnya, karena Sebenarnya offline lebih seru. Kenapa? bertemu orang, Oke. jadi orang-orang bisa tahu gimana bahannya, terus bisa pegang juga. Oke, langsung ya. Ada pengalaman di sana. Awalnya itu orang cuma itu kayak buatin sama lain, kayak orang-orang kan offline lebih seru. Jadi orang-orang pada datang reon bajunya, reon customnya, terus apa namanya, ya bisa memegang lah, jadi orang tuh percaya. Terus kalau teman-teman para audien yang lagi nonton hari ini misalkan pengen tahu toko offline-nya di mana, bisa ada di mana atau jam berapa, hari apa? Ada di Jalan Singosari 2. Terus hari 2. Jam 9. Oke. Itu bisa jam berapa atau kapan aja yang bisa datang? Kita buka dari jam 9 pagi. Nah. Jam 9 malam. Oke, nah teman-teman yang tertarik dengan produk yang sedang dikerjakan sama Cika dengan salah satu brandnya adalah Rok Denim, bisa datang langsung ke Singosari ya? Singosari 2. Singosari 2 dari jam 9 pagi sampai jam 9. 9 malam. Teman-teman bisa langsung datang ke sana. Nah, tantangan apa sih kamu dapatkan yang kamu rasain misalkan tadi urusan offline dan online? Nah, kira-kira kamu mau ngasih advice aja kepada teman, mau ngasih advice apa ke teman-teman yang juga pernah berusaha seperti yang melakukan baik di bidang offline-nya maupun di bidang online? Ya semacam tip and tricks-nya lah, kira-kira seperti apa kalau di online itu kayak gini, di offline itu kayak gini, dengan pengalaman kamu hampir berapa tahun tadi, 13 tahun berjalan membersamai perusahaan ini. Tantangan untuk offline mungkin kita belajar berinteraksi dengan orang-orang. Oke. Dan Lagi-lagi ya udah komunikasi ya. komunikasi. Oke. Kalau online kita juga harus menjelaskan secara detail tentang barang. Oke. Karena kan orang-orang online banyak udah percayanya gitu, karena kan banyak penipuan. Oke, banyak penipuan juga. Yang kita harus bisa menjelaskan secara detail. Nah, tadi ada nilai yang menarik yang kamu tawarkan tentang urusan bagaimana yang namanya usaha itu jujur. Ya, kamu sudah ngomongin tentang itu. Nah, gimana kamu mengimplementasikan nilai-nilai jujur yang kamu pahami dalam bidang usaha yang hari ini sedang kamu geluti? Prakteknya seperti apa? Tadi kan kamu bilang bahkan di online aja ada kepo-kepo segala macam kan? Gimana kamu ngasih tip and teman-teman untuk tetap integratif di urusan? Ya kayak sesuai apa yang sesuai apa adanya. Ya apa adanya. Apa adanya? Apa adanya, kayak ini bang, saya ada kelebihan dan kekurangan kita Ya, kasih. kita sampaikan. Oke. Terus ya supaya lebih percaya, mending udah datang aja. Oke. Jadi kata kuncinya ya apa adanya. Apa adanya. Emang kalau nggak apa adanya kira-kira konsekuensinya kira-kira seperti apa? Konsekuensinya ya kalau nggak apa adanya kita terlalu berlebihan. Oke, kita itu terlalu berlebihan dan orang lain bisa jadi distrust ke kita. Ya. Oke. Wow. Nah, kalau kamu membaca teman-teman di generasi kamu hari ini di bidang usaha apapun itu, kira-kira mental apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman di usia kamu
kan di generasi kamu hari ini. Karena kan rata-rata kalau kita ngambil cara pandang atau fenomena kebiasaan bangsa Indonesia itu rata-rata misalkan apapun itu selalu suka dikasih kemudahan, oke, kemudahan tidak berupa sudah dikasih tantangan kehidupan hingga efeknya kepada mentalitas seorang. Nah, menurut kamu kira-kira bagi teman-teman majelis tak lazim ini, apa yang kamu sampaikan ke teman-teman tentang urusan mental macam apa sih dibutuhkan untuk situasi hari ini, termasuk menghadapi zaman esok nanti? Mental yang harus dibutuhkan saat ini, kita berusaha untuk menikmati sesuatu apa yang kita hadapi. Ya mengeluh pasti, bersedih pasti, dan bersenang juga. Kita harus belajar menerima, walaupun itu seperti Target dari yang kamu kerjakan ini apa sih? Goalsnya apa? Apakah hanya sekadar untuk survive, bertahan hidup, atau ada yang lain yang kamu lakukan, yang kamu usahakan? Goalsnya apa? ingin membahagiakan seluruh orang. Membahagiakan? Membahagiakan orang-orang aja. Wow. Dengan usaha kamu ini, kamu goalsnya adalah ingin membuat orang bahagia. What the fuck? Wow. Applause buat Cika, bebas, Oke, boleh dong kamu ngasih advice ke teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan dunia kamu, entah itu dengan dunia usaha secara general atau teman-teman yang tertarik mau terjun di dunia fashion. Kira-kira kamu mau ngasih advice apa itu? Jangan mudah menyerah dan selalu berbuat baik kepada siapapun, dan jangan terlalu memusik diri sendiri. Dan terlalu Memusik diri sendiri. memusik. Ya, karena kan itu sih sebenarnya penyakit yang ada di kita. Berjalan sesuai porsi, karena kamu yang tahu isi, dan kamu tahu bagaimana cara berbagi, dan pada akhirnya kamu akan mampu memberikan arti. Well, majelis Al-Azim, ikhwan dan akhwat yang selalu bersemangat memberikan manfaat bagi umat. Semoga episode kali ini bisa memberikan insight buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ami, dia Cika. Applause buat semua. Thank you.